Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke eh, belajar di mata kuliah analisis data eksploratif dan materi kali ini di pertemuan ke-6 ini membahas mengenai outlier atau pencilan. Pertama sekali adalah kita akan mendeteksi bagaimana outlier ini ada. Outlier ini apa sih? Atau pencilan ini apa sih? Outlier adalah pengamatan yang berbeda dari kumpulan data umum. Jadi, on outlier ini adalah observation which deviates so much from the other observation. Jadi, poinnya ada di sini. Deviate so much from the other observation. Artinya dia itu titiknya itu berada jauh dari observasi lainnya. Misalkan dalam satu kelas saya mengukur tinggi badan mahasiswa. Kemudian setelah saya dapatkan datanya, tinggi badan kan rata-rata ada 150, 160, 155 misal. Kemudian ada satu mahasiswa yang ternyata dia misalkan atlet pebasket nasional gitu ya. Kemudian setelah diminta data tinggi badannya itu sekitar misal 2 meter. Nah, bisa jadi si mahasiswa ini, yang atlet ini, terletak jauh dari teman-temannya. Maka dalam hal tinggi badan, bisa disebut bahwa mahasiswa yang tingginya 2 meter ini adalah outlier, ya, dalam hal tinggi badan. Oke, nah ini kita mendeteksi outlier pertama sekali berdasarkan kemiringan distribusinya. Artinya, kita mendeteksi awal itu, kita harus tahu dulu bahwa distribusi tersebut dia berdistribusi secara normal atau yang distribusi tidak normal. Karena perbedaan sebaran data juga akan menentukan jenis pendeteksian outlier yang digunakan. Untuk distribusi normal, ini bisa menggunakan nilai rata-rata dan standar deviasi. Tetapi jika distribusinya tidak normal, maka dapat menggunakan nilai IQR atau interquartile range dan juga nilai kuantil. Nah, ini kita masuk ke distribusi normal. Artinya kumpulan data memang tersebar secara normal. Tersebar secara normal maksudnya apa sih? Data tersebut itu tersebar, artinya yang paling nilainya kecil itu sedikit. Kemudian ketika nilainya bertambah, masuk ke nilai tengah rata-rata, itu memasuki puncak frekuensinya. Kemudian semakin tinggi lagi nilainya, frekuensinya semakin menurun dan nilai tertinggi itu biasanya dengan frekuensi paling kecil. Itu yang disebut distribusi normal atau persebarannya itu secara simetris. Nah, di sini distribusi normal sekitar 90%, 99% pengamatan dari distribusi normal berada dalam batas-batas min plus minus 3 kali standar deviasinya. Tandanya nilai eh, di sini. Nah, ini adalah nilai untuk pengamatan distribusi normal. Jika nilainya itu berada di sini, ya, sebelah kiri atau sebelah kanan, di sini, maka diindikasikan bahwa nilai tersebut adalah pencilan atau yang berada jauh, atau kita sebut outlier tadi. Jadi kita harus bisa mengukur ya, nilai min plus minusnya ini berapa. Jika lebih atau kurang dari nilai tersebut, maka diindikasikan nilai tersebut adalah nilai pencilan. Nah, kemudian juga ini menggunakan kuantil. Apa sih itu kuantil? Dalam statistik dan kuantil probabilitas adalah titik potong yang membagi rentang distribusi probabilitas menjadi interval kontinu dengan probabilitas yang sama. Atau membagi observasi dalam sampel dengan cara yang sama. Artinya kita memotong-motong dengan ukuran yang sama. Sesuai namanya yang pertama, misalkan kuartil, dari kuartet ya. Kuartet kan 4, artinya jadi datanya itu kalau istilahnya donat berarti dipotong 4 bagian yang sama. Ya, sama-sama 25%, 25%, 25%, dan 25%. Untuk desil, ini dibagi menjadi 10 bagian yang sama banyak, sedangkan persentil ini di data dibagi atau dipotong menjadi 100 bagian yang sama banyak. Kita pertama masuk ke kuartil dulu. Ya, ini saya rasa adik-adik
juga sudah mempelajari sebelumnya. Kita rewind saja. Kuartil tadi membagi data menjadi 4 potong ya. Di sini ada potongan yang pertama, di sini ada potongan yang kedua, potongan yang ketiga, dan potongan yang keempat. Kemudian di sini ya, potong perpotongan antara satu dan 2 ini disebut kuartil 1. Perpotongan antara bagian 2 dan 3 disebut kuartil 2 dan perpotongan antara 3 dan 4 disebut kuartil 3. Nah, sebagai contoh, di bawah ini ada susunan data. Ingat, ketika kita menyusun kuartil, ini harus tersusun dari data terkecil sampai yang terbesar. Di sini yang terkecilnya 3, yang terbesarnya 10. Jika data yang kita punya masih acak, kita harus menyusunnya terlebih dahulu. Ya, kalau tidak disusun, maka ya nilai kuartil yang dihasilkan tentu nilai yang salah. Jadi pertama, kita harus susun dulu nilainya dari amatan terkecil sampai yang terbesar. Kita lihat di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini angkanya angka genap. Maka untuk kuartil 2, ini terdapat antara observasi 5 dan observasi 6. Ya, data tersebut adalah 8 dan 8. Kita cari rata-ratanya yaitu 8. Maka kuartil keduanya didapatkan 8. Kemudian kuartil satunya kita lihat di sini berarti di posisi yang ketiga ya, karena ini kan dari 5 kita potong lagi 2 bertepatan di sini langsung didapatkan angka 5. Kemudian dari 6 sampai 10 tengah-tengahnya ada di poin ke 8 kita dapatkan angka kuartil 3-nya 9. Ini perhitungan secara sederhana untuk kuartil, tapi mungkin nanti ketika kita masuk ke data ya datanya pasti amatannya ini lebih dari 10. Nah, selanjutnya kita masuk ke distribusi yang tidak normal atau distribusi miring tadi. Artinya apa sih? Artinya ini frekuensi data yang nilainya rendah, ini frekuensinya lumayan cukup rendah. Ketika datanya masuk ke data yang tinggi, frekuensinya ini menaik, kemudian turun secara drastis ketika nilainya ini bertambah banyak. Nah, di sini untuk data yang miring ke kanan, ya, kalau kita lihat di sini landai ke kanan, jadi kita sebutnya data miring ke kanan. Ini memiliki nilai modus, median, dan mean dengan posisi yang seperti ini. Artinya, rata-rata di sini ini lebih besar dibanding median. Nah, seperti ini. Ini adalah ciri khas dari data yang berdistribusi miring. Karena data yang berdistribusi normal akan memiliki nilai median dan mean yang sama. Ya, kalau distribusi miring bisa jadi mean ini kurang dari median atau lebih dari median. Kemudian, bagaimana kita menentukan bahwa dari data yang berdistribusi miring ini kita cari pencilannya. Pertama, kita hitung dulu Q1 dan Q2. Sebelumnya kita belajar tadi ya, Q1 apa, Q2 ini posisinya di mana, Q3 posisinya di mana. Jadi kita hitung Q1 dan Q3. Kemudian kita cari IQR. IQR ini adalah selisih dari kuartil 3 dan kuartil 1. Ya, kita cari selisihnya, maka tersebut menjadi nilai IQR. Kemudian perhitungannya belum selesai, kita harus mencari nilai batasnya dulu. Ada nilai batas atas dan juga nilai batas bawah. Batas atas ini didapatkan dari Q3 ditambah IQR tadi dikalikan 1,5 ya. Untuk batas bawah menggunakan nilai Q1 dikurangi IQR dikali 1,5. Nah, nilai yang berada di atas batas atas artinya di sini atau yang berada di yang berada di bawah batas bawah artinya di sini terdeteksi sebagai outlier. Nah, untuk outlier yang ekstrim atau outlier yang sifatnya datanya memang tersebarnya jauh-jauh gitu ya. Kemudian kita ingin mendeteksi outliernya yang ekstrim. Artinya yang range-nya itu diperluas, maka kita pengalinya ini digunakan pengali 3, bukan 1,5. Ya.
Jadi angka 1,5 di sini opsional bisa diganti dengan 3 jika memang diperlukan untuk kita mencari yang namanya extreme outlier. Nah, di sini distribusi normal, kita kembali ke distribusi normal, ini menggunakan kuantil. Di sini ada kuantil kelima dan kuantil ke-95. Ya. Nah, di sini sekitar 90%. Ya. Kemudian, sekitar 95% dari pengamatan berada di atas kuantil kelima. Ya. 95% dihitung dari mana? Karena di sini kita hitungnya adalah 5%, di bawah sini, di bagian atasnya ini 5%. Artinya, jika kita ambil arah dari eh, kuantil kelima, kuantil ke-6, kuantil ke-7, sampai kuantil ke-100, ini 95%. Ya, maksudnya seperti itu. Tapi range-nya ini adalah 90% wilayahnya, ini wilayah yang bukan terdeteksi sebagai outlier. Nah, nilai-nilai di atas kuantil ke-95 tadi di sini dan di bawah kuantil kelima ini deteksi outlier. Artinya sama saja dengan perhitungan yang sebelumnya, bedanya tadi menggunakan nilai eh, yang sebelumnya. Nah, distribusi normal ini menggunakan rata-rata dan standar deviasi. Kalau yang distribusi normal selanjutnya ini contohnya menggunakan nilai kuantil. Apakah hasilnya akan sama? Tentu sama. Jika hasilnya berbeda, maka dimungkinkan ada kesalahan dalam perhitungannya. Sebelumnya kita membahas mengenai mendeteksi, ya. Selain juga dengan perhitungan secara statistiknya tadi, kita juga bisa menggunakan salah satunya adalah dengan menggunakan box plot. Jadi box plot itu adalah bentuk visual yang paling mudah untuk mendeteksi adanya outlier karena biasanya outlier itu terdeteksi sebagai titik-titik di atas atau di bawah box plot. Nah, setelah kita melakukan pendeteksiannya tadi secara visual, misal dengan box plot, kemudian juga dengan analisis statistik, nah selanjutnya adalah melakukan penanganan outlier. Ya, jadi outlier tadi sudah ditemukan nih, dideteksi, selanjutnya adalah ditangani. Harus diapain sih outliernya? Nah, kalau sudah ditemukan, opsinya ini boleh dihapus atau tidak. Ya, kalau misalkan dirasa pengamatannya banyak, kemudian outliernya sedikit gitu ya, dan itu pun karena berdasarkan kesalahan pengumpulan data, ya, bisa kita hapus. Misal, ketika saya adalah seorang petugas yang mengumpulkan data dari masyarakat langsung, saya melakukan wawancara. Kemudian datanya itu terkumpul ya berdasarkan saya menulis gitu ya. Jadi misalkan saya sebagai pewawancara bertanya langsung, tetapi respondennya itu ya hanya menjawab, tidak menuliskan jawabannya. Gitu. Kemudian saya menuliskan misalkan ketika ditanya, mohon maaf Bapak Ibu sudah berapa kali ya membeli produk A misal. Kemudian respondennya menjawab, ya saya membelinya sebanyak 10 kali misal. Kemudian saya tuliskan malah 100, nolnya kelebihan satu. Dan ketika dipetakan, oh ternyata data penjualannya kok ini beda ya. Bisa jadi saya salah menulis tadi. Jadi kesalahan penulisan seperti itu bisa langsung dihapus, gitu ya. Tetapi untuk opsi tidak dihapus, bisa jadi memang datanya data penting, bukan data yang berasal dari kesalahan, artinya memang data realnya seperti itu, maka kita bisa memilih untuk mempertahankan outliernya dulu, kemudian melakukan penanganan. Nah, outlier harus diapain sih? Dibuang, boleh. Dibiarkan juga sebetulnya bisa, ya. Dan selanjutnya adalah mengubah dengan nilai lain. Artinya kita ubah nilai yang outlier tersebut menjadi nilai yang masuk ke dalam rata-ratanya. Penanganan outlier ada beberapa. Di sini ada 4. Yang pertama ada trimming, menghapus tadi outlier dari kumpulan data. Kemudian ada missing data, jadi perlakukan outlier sebagai data yang hilang dan melakukan imputasi, seperti yang sudah diajarkan pada minggu sebelumnya mengenai imputasi. Atau yang ketiga ada diskritisasi, memasukkan outlier ini ke kelompok bawah atau kelompok atas. Dan ada juga sensoring. Nah, sensoring ini
ada nilai capping. Jadi ini mengganti outlier dengan nilai batas. Ada nilai batas atas, batas bawah, maka nilainya itu ditarik ke batasnya, gitu ya. Kemudian juga ada winsorization, ini mengganti data atas dan data bawah sebanyak 5% dari total seluruh sampel. Nah, di sini untuk trimming menghapus tadi tentu ini paling cepat, tetapi juga ada pros and cons-nya. Prosnya apa? Ya ini pas ya, cenderung cepat, juga tidak ribet ya menghapus, ya sudah selesai. Tapi kontranya, can remove big chunk of data, artinya dapat menghapus bagian dari data. Ya tadi, jika datanya banyak atau datanya besar, outliernya banyak, ya tentu akan mengubah distribusi data. Kemudian kalau capping ini prosnya adalah no data is removed. Jadi tidak ada data yang terbuang. Tetapi kontraknya di sini adalah dia dapat mengganggu distribusi variabel. Artinya bentuk distribusinya ini dapat berubah ketika kita tadi. Capping itu kan menarik nilai. Misalkan nilai batas atasnya 20. Nilai di atas 20 ini dianggap outlier. Ada observasi nilainya 30 misal, maka nilai 30 ini akan diganti menjadi nilai 20. Jadi istilahnya ditarik ke nilai batas. Gitu ya, ini untuk capping. Nah, di sini ada beberapa data yang apa namanya? Kita lakukan penanganan. Di sini ada data secara histogram, jadi melihat distribusi datanya. Kemudian di sini ada 3 variabel. Di sini ada variabel RM, kemudian variabel Elstat dan variabel CRIM. Variabel tersebut kita buat bentuk visualnya untuk melihat bentuk distribusi, kemudian juga apakah dia cenderung normal atau tidak, dan juga apakah terdeteksi pencilan atau tidak menggunakan box plot. Dari ketiga variabel tersebut kita lihat bahwa RM ini dia cenderung datanya ini adalah data yang berdistribusi normal, kalau terlihatnya, gitu ya. Untuk memastikannya memang harus dilakukan uji normalitas. Kemudian eh, kita lihat di sini juga plot ini juga untuk melihat jika dia tersebar mengikuti garis merah, tandanya dia mengikuti distribusi normal. Kemudian box plot ini adalah deteksi outlier. Kita lihat bahwa dari ketiganya ini memang cenderung punya outlier atau ada data pencilan. Kemudian kita periksa nih pada setiap variabel, kita tentukan batas atas dan batas bawahnya. Kita hampir membuang 100 baris pengamatan dari dataset berisi 500. Artinya sekitar 20%-nya ini terbuang dan hal ini kurang baik untuk dilakukan. Ya, lumayan kita menghilangkan 20% data. Trimming boleh dilakukan hanya jika ada beberapa variabel yang berisi sedikit outlier. Kalau menilai persentase mungkin tidak lebih dari 5% ya outlier, maka kita boleh trimming. Tapi kalau misalkan lebih dari 5%, maka tidak direkomendasikan untuk melakukan trimming. Nah, setelah trimming tadi outliernya ini cenderung berkurang ya untuk variabel RM, untuk variabel Elstat dan juga untuk variabel CRIM. Tapi tentu distribusinya akan berubah, pola distribusinya akan berubah. Ini penghapusan tadi ya. Kemudian capping ini tadi jadi capping the maximum and or minimum of a distribution at an arbitrary value. In other words, values bigger or smaller than the arbitrary determined ones are censored. Jadi capping ini nanti kita akan pelajari selanjutnya cara-caranya dengan menggunakan program R. Jadi dipersiapkan program R-nya, silahkan dibuka. Nah, ini data setelah capping tadi, ya. Jadi ini ada variabel RM, Elstat, dan juga CRIM. Setelah dilakukan capping, ini box plotnya semuanya bersih dari outlier. Artinya sudah tidak ada lagi outlier. Nah, ini untuk penjelasan secara teoritis. Jadi sekarang silahkan untuk persiapkan program R.